Untuk anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Loli, berhalangan hadir karena sedang menghadiri undangan sidang paripurna di DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, anggota Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022 sekaligus narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Fritz Edward Siregar. Yang terhormat, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdullah. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yusuf Kurnia. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Harminus Koto. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yulianto. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Helmi. Yang kami hormati, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Eliazar Barus. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional serta jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati pula, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini dapat bergabung dalam acara diskusi Awas Yuk serial hukum dengan tema Potensi Permasalahan Hukum, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Sambutan arahan sekaligus membuka acara oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Abdullah, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Abang Fritz Edward Siregar, SH, LLM, PhD, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia 2017-2022. Terima kasih Bang Fritz sudah hadir. Kemarin kita ketemu di Medan, ya, ketemu di Medan. Ini saya masih di Medan, jadi masih tertinggal. Dan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan pimpinan kolega saya, Koordinator Divisi Hukum sebagai pengampu kegiatan hari ini, Pak Yusuf Kurnia. Lalu yang saya hormati Pak Harminus Koto, ini yang hadir, Bang Koto. Selamat pagi. Yang terhormat juga ini Pak Yulianto, ex officio penanggung jawab, ya, tim verifikasi, tim fasilitasi, verifikasi administrasi maupun faktual, tahapan pendaftaran Permin Perpak untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pak Zaki Hilmi, Pak Sutarno sedang bertugas, Abah juga tadi sempat menitipkan pesan karena beliau juga sedang di Medan, dan seluruh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, ketua anggota, khususnya juga Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Pertama saya menyampaikan, mohon maaf ini dalam situasi yang tidak di kantor, karena juga sedang menjalankan mengikuti kegiatan dari Bawaslu RI kaitan dengan rapat koordinasi persiapan pembentukan jajaran pengawas pemilu kecamatan yang melibatkan seluruh Bawaslu se-Indonesia. Nah, kedua, kaitan dengan kegiatan hari ini, satu, terima kasih Bang Fritz sebagai narasumber nanti akan memberikan juga pencerahan. Dan seperti kita ketahui, pendaftaran partai politik merupakan tahapan penting yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Kalau kemarin KPU dengan PKPU 3 sesuai jadwal tahapan telah menjalankan tugas pendaftaran partai politik dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 4
Agustus kemarin. Di tanggal 14 pukul 00 telah ditutup pendaftaran partai politik. Oleh karena itu maka tugas lanjut sesuai dengan PKPU 4 khusus di tingkat kabupaten kota, maka mohon untuk kemudian mencermati ketentuan aturan yang ada di baik Undang-Undang 7 ya, termasuk juga di PKPU 4 khusus di pasal 35 dan seterusnya. Fokus kerja kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tugas dalam melakukan fungsi verifikasi administrasi maupun nanti verifikasi faktual di tingkat kabupaten kota. Nah, dalam aras kerja yang telah ditentukan oleh Bawaslu RI dengan membentuk tim ya, tim Pokja khusus tim fasilitasi, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, maka kami berharap seluruh teman-teman di tingkat kabupaten kota telah merumuskan dalam kerja format tim. Nah, tim yang kemudian dibentuk beranggotakan ada Dewan Pengarah, penanggung jawab, ketua tim pelaksana, dan juga anggota. Yang ini secara keseluruhan melibatkan lintas divisi. Oleh karena itu kita berharap seluruh kerja aspek pengawasan yang dilakukan dalam tahapan verifikasi administrasi yang memang tahapannya setelah pendaftaran partai politik. Artinya kerja konkret kita dilakukan pasca tanggal 14. Nah, sehingga tugas-tugas yang harus kita pastikan dalam kerja tim nanti, satu memastikan kaidah formal yuridis kepesertaan pemilu, ya, kelengkapan administratif yang ditentukan. Nah, karena itu arah kebijakan fokus kerja, maka dasar alat kerja yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI menjadi pedoman bagi kita. Termasuk nanti fokus pengawasan. Misal bagaimana pengawasan yang kita lakukan terkait dengan materi verifikasi administrasi sendiri terhadap calon peserta pemilu 2024. Yang kedua juga memastikan kaedah proses yang dilakukan oleh KPU. Jadi dua aspek tadi, memastikan substansi pada titik soal kelengkapan administrasi calon peserta pemilunya. Yang kedua juga memastikan kaedah proses yang dilakukan oleh KPU. Nah, nanti detail Bang Frit yang akan menjelaskan. Nah, tetapi secara umum saya kira kerja kelembagaan dalam fungsi pengawasan tadi tetap dalam kerangka kerja tim. Oleh karena itu kita prinsip kolektif kolegial yang untuk tahapan ini leading sektor dan penanggung jawabnya sebagai ketua penanggung jawab adalah koordinator revisi penyelesaian sengketa dan tim, maka seluruh kerja diharapkan terintegrasi di dalam kerja tim fasilitasi, verifikasi, administrasi maupun partai politik. Nah, terakhir saya kira pola kerja juga nanti jika ditemukan beberapa hal yang terkait potensi temuan ya ketidaksesuaian dengan kerangka norma aturan, maka ada prosedur dan kaidah yang penting kita lakukan. Satu, data berjenjang yang kita sudah himbau ke teman-teman untuk kemudian dikolektifkan, dilaporkan ya dengan pelaporan yang secara formil dilaporkan. Dan yang kedua juga bagaimana juga prosedur penanganan pelanggaran ketika menemukan hal-hal terkait dengan tugas verifikasi administrasi maupun dengan verifikasi faktual nantinya. Nah, terakhir kita minta juga dukungan sekretariat ya juga dalam tugas kelembagaan ini agar berfungsi secara maksimal, maka fasilitasi terhadap dukungan teknis dan lainnya bisa diberikan secara maksimal. Saya kira itu saja sebagai pengantar soal diskusi Awas Yuk pagi ini. Yang ini kelanjutan Bang Fred ya dari desain diskusi awasi yang rutin kita lakukan untuk memperkuat perspektif juga teman-teman di kami di internal Bawaslu Jawa Barat sendiri, maupun ini menjadi kanal juga sharing kepada publik soal konten materi tahapan pemilu yang sedang kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Fritz Edward Siregar yang sudah hadir, yang akan berbagi pengalaman dengan
beliau sebagai Bawaslu RI dalam periode 2017-2022 tentu akan banyak hal yang akan bisa memberikan pengingat bagi kita, fokus kerja ataupun hal-hal lainnya yang menjadi titik tekan di dalam pendaftaran partai politik dari aspek kajian hukum dan lainnya nanti. Dan terima kasih juga pada pimpinan semua dan seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi Awasyu dengan tema fokus dalam verifikasi pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual dalam tahapan pemilu 2024 resmi dibuka. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi kegiatan tersebut dibuka. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Abdullah atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Langsung pada acara inti, yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Billy Adam Fisher. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Yani, MC kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah hadir di ruang Zoom di hadapan kita semua. Lalu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Fritz Edward Siregar, narasumber kita pagi ini. Sangat cerah sekali. Sarapan kita pagi ini berdiskusi, ya. Alhamdulillah. Ada beberapa hal barangkali sebelum dimulai sebagai pengantar diskusi kaitan dengan perlu kami sampaikan diskusi kita pagi ini juga tidak hanya diikuti oleh internal Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ada juga tadi kami melihat peserta dari provinsi yang lain, Bawaslu provinsi yang lain, ada dari NTT, ada dari Jateng, ada dari Bau-Bau. Kalau tadi tidak keliru, kita sudah monitor ada di ruang Zoom dan ikut bersama berdiskusi pada pagi ini. Nah, kaitan dengan tema diskusi di serial Awasyu, serial hukum, kita akan berdiskusi terkait dengan potensi permasalahan hukum tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Seperti diketahui bersama Bapak-bapak dan Ibu semua peserta diskusi pagi ini, tanggal 14 Agustus kemarin lusa, KPU telah menutup pendaftaran parpol. Nah, diketahui dari keseluruhan yang mendaftar itu jumlahnya ada 40. Dari 40 parpol yang dinyatakan lengkap hanya 24 dan bersisa 16 parpol yang kemudian masih dalam proses penelitian berkas oleh KPU RI. Sebelum KPU itu akan menyatakan berkas tersebut lengkap atau tidak dengan waktu 7 hari ke depan sejak tanggal 14. Nah, lalu kemudian lebih lanjut, dari tahapan tersebut akan dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, lalu di sini juga kita sudah mempersiapkan juga Bawaslu beberapa perangkat kerja yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua, berupa secara kelembagaan kita sudah punya yang namanya tim fasilitasi, ya, untuk pengawasan verifikasi partai politik 2024. Namun kemudian juga selain itu kita dibekali juga surat edaran atau surat keputusan Bawaslu terkait dengan SOP pengawasan verifikasi partai politik. Tentunya selain daripada itu juga kita perlu juga memahami peraturan teknis yang kemudian dibuat oleh KPU yang diatur di PKPU 4 tahun 2022 terkait dengan verifikasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, di samping itu juga banyak hal yang kemudian menjadi diskursus, terutama di internal Bawaslu
sejauh mana kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota ketika kita mengawasi pelaksanaan verifikasi partai politik pemilu 2024. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari Pak Fritz. Tentunya juga selain juga beliau sebagai anggota Bawaslu RI terdahulu, kemudian ada pengalaman terkait dengan mengawasi dulu hasil pengawasan di 2019 itu potensi masalahnya seperti apa, lalu kemudian untuk persiapan pelaksanaan tugas kita juga itu sudah mempersiapkan sebagainya. Untuk waktu dan kesempatannya kami berikan seluas-luasnya Pak Fritz, dipersilakan. Terima kasih. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Bula dan pimpinan Bawaslu Jawa Barat yang hadir. Ada Bang Koto, ada Bang Yuli, dan ada juga Haji Yusuf, dan mungkin pimpinan Bawaslu lain yang tidak bisa saya lihat di layar saya, dan juga ada Pak Kasih serta kawan-kawan dari Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, serta sekretariat yang ada, serta teman-teman dari Bawaslu yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Jawa Barat yang masih mempercayakan saya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng nih sama kawan-kawan, dan saya mengucapkan terima kasih dan saya merasa terhormat sekali bisa sharing kepada kawan-kawan sekalian. Bapak Ibu sekalian, karena ini diskusi pagi sambil sarapan lah ya. Tapi saya sarapan kok saya lihat di mejanya Bang Yuli kok nggak ada sarapan ini. Nah ini sarapan ilmu semua nih. Temannya Haji Yusuf juga nggak ada sarapannya Bang Koto. Cuma ada kopi nih. Nah, jadi langsung aja kita soal verifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan proses verifikasi. Saya coba share dulu screen. Nanti ini akan saya akan bagikan kepada kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nanti bisa dapatkan. Ini bisa dilihat, saya punya PPT. Ya, baik, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, harus dilihat bahwa ini bukan pengalaman pertama buat saya, meskipun saya tidak melakukan verifikasi, tapi juga buat kawan-kawan sekalian yang sudah bersama dengan Bawaslu sejak tahun 2017. Tapi proses verifikasi, pendaftaran verifikasi yang kita lakukan sekarang dengan tahun 2017 kemarin, itu saya mengatakan adalah mengalami konteks yang berbeda. Meskipun undang-undangnya sama. Tapi konteks dan secara undang-undangnya dan juga kondisi hari ini berbeda. Tahun 2017 kita masih berdebat dengan Sipol. Meskipun saya yakin sepertinya Sipol ini nanti akan masuk kembali ke dalam dugaan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran dalam proses penyelesaian sengketa di dalam terhadap partai-partai yang tidak lolos misalnya. Ini akan bisa menjadi salah satu dasar. Tetapi saya melihat bahwa Sipol konteks berbeda sejak tahun 2017 dengan tahun 2022. Sekarang adalah Sipol sudah diperkenalkan. Dan juga adanya perkembangan IT yang pesat sejak tahun 2017 dan tahun 2022. Di mana kecepatan internet semakin baik dan juga perlengkapan yang dimiliki oleh KPU dan partai politik untuk melakukan updating dengan baik, dan juga sudah ada proses pelatihan dan proses asistensi yang diberikan oleh KPU kepada partai politik. Konteks yang berbeda juga adalah 2017 dan 2022 adalah kalau 2017 ada proses pendaftaran juga di KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Sekarang kan semuanya terkumpul di KPU RI, bukan lagi ada di KPU Kabupaten Kota dan di KPU Provinsi. Dan adanya putusan MK putusan MK nomor 55 tahun 2020 tentang partai mana yang diverifikasi faktual, mana yang hanya verifikasi administrasi saja. Jadi meskipun kita melihat bahwa seakan-akan ini undang-undangnya sama, tetapi kita harus melihatnya dengan cara pandang yang berbeda karena lingkungan
ataupun kondisi itu berbeda. Saya tidak mau masuk lebih lanjut kepada SE19 yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu RI, karena saya berpendapat bahwa SE tersebut sudah jelas sebagai guidance bagi kawan-kawan dalam rangka untuk melakukan fungsi pengawasan di verifikasi. Meskipun kemudian siapa yang berwenang, apakah bagian divisi sengketa atau divisi pengawasan, kemudian bagaimana alat kerjanya, saya melihat itu adalah sesuatu yang sudah selesai di Bawaslu Provinsi dan di Bawaslu Kabupaten Kota. Tinggal bagaimana pelaksanaan dari SE19. Tapi saya masuk kepada beberapa isu yang mungkin bisa menjadi perhatian kita semua. Sebelum saya lanjut, ini Mas, saya tidak terlalu cepat kan? Apa karena pagi-pagi terlalu cepat atau terlalu cepat kan? Enggak, Pak. Ya, oke. Sebelum kita berdiskusi mengenai permasalahan hukum, saya mau mengingatkan kembali kepada kawan-kawan mengenai konteks kewenangan daripada Bawaslu. Bawaslu punya fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Itu adalah kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. Apa yang mau saya sampaikan adalah, ya, kita punya fungsi pencegahan, kita punya fungsi pengawasan. Tetapi fungsi pencegahan dan pengawasan tidaklah lebih besar porsinya daripada porsi penanganan pelanggaran. Ada fungsi yang berbeda-beda yang dimiliki oleh Bawaslu. Pada saat fungsi pencegahan sudah dilakukan, pada saat fungsi pengawasan sudah dilakukan, maka fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa harus dilaksanakan. Itu adalah sumpah yang kawan-kawan sudah ambil sebagai anggota Bawaslu dan juga janji teman-teman sebagai bagian daripada Bawaslu. Jadi setiap daripada komponen kewenangan ini dan tugas ini memiliki komposisi yang sama. Saya akan masuk kepada konteks persoalan dugaan permasalahan hukum yang mungkin muncul, dugaan pelanggaran yang mungkin muncul. Pertama adalah soal keaslian. Kalau kita melihat konteks sekarang kan semuanya harus melalui sipol. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa KTP yang disampaikan itu adalah KTPL, meskipun kemudian ada proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, kemudian bagaimana kita bisa menjamin bahwa KTPL yang disampaikan tidak berfungsi ataupun tidak digunakan dalam jumlah banyak dan jumlah berulang. Bayangkan misalnya KTP Fritz Siregar dipakai untuk setiap kabupaten kota di setiap daerah. Apakah itu mungkin terjadi? Itu mungkin itu terjadi. Apakah kemudian ada secara internal bisa KTP Fritz misalnya dipakai dari satu daerah kepada daerah lain dengan nama yang sama. Jadi kita punya beberapa potensi kegandaan dalam konteks pendaftaran. Apakah KTP-nya KTP yang benar, KTP-nya yang dipergunakan secara berulang, ataupun dalam konteks adanya partai yang sudah pecah, ataupun ada seseorang yang sudah pindah ke partai lain. Dan salah satu menjadi concern saya adalah pasal 29 daripada PKPU, yang mengatakan seseorang bisa rangkap jabatan. Apakah mungkin misalnya Fritz sebagai pengurus partai di Kota Depok, dia sebagai pengurus partai, dia sebagai ketua, dia sebagai pengurus, dia sebagai sekretaris, dan kemudian dia juga Fritz juga menjadi bendahara di Cianjur, kemudian dia bisa menjadi sekretaris di Kerawang, kemudian dia bisa menjadi anggota di Sukabumi misalnya. Kalau melihat daripada pasal 29 daripada 29 daripada PKPU, pasal 29, maka ada beberapa potensi yang permasalahan hukum yang bisa yang saya rasa Bawaslu harus pikirkan bagaimana cara mengawasinya dan apa tindakan yang harus dilakukan apabila sesuatu itu terjadi, baik keaslian dokumennya, kegandaan internalnya, kegandaan eksternalnya dengan partai lain, dan juga pada saat adanya dimunculkan rangkap jabatan.
Terkait juga dengan keanggotaan, bagaimana cara Bawaslu untuk mengecek terhadap keanggotaan partai yang sudah meninggal atau masih menjadi ASN dan juga yang masih menjadi anggota TNI dan Polri. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir, teman-teman bisa membaca di berita di mana KPU menemukan ada 98 nama penyelenggara pemilu KPU yang dicatut dan ada 275 nama dari anggota Bawaslu dan pegawai yang dicatut. Pertanyaan saya adalah kepada teman-teman di Bawaslu Jawa Barat, seandainya itu terjadi dalam konteks teman-teman sekalian, apa yang teman-teman harus lakukan? Pilihan apa yang harus dilakukan pada saat nama tersebut dicatut? Terlebih kalau kita melihat misalnya ada pasal 263 ayat 1 KUHP. Saya rasa ini perlu menjadi perhatian daripada kawan-kawan sekalian bahwa pasal 263 ayat 1 jelas mengatakan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena surat dengan penjara paling lama 6 tahun. Saya tadi memulai presentasi saya dengan mengembalikan kepada tugas daripada Bawaslu. Ada pengawasan, ada pencegahan, ada penanganan pelanggaran, dan juga ada penuntutan sengketa. Dan penanganan pelanggaran, ada penanganan pelanggaran pidana, ada pelanggaran etika, ada pelanggaran administrasi, dan juga ada pelanggaran hukum lain. Seandainya ini ditemukan, apa yang akan teman-teman lakukan? Saya berpendapat teman-teman seharusnya melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya terhadap dugaan dari penggunaan KTP terhadap orang lain. Mungkin isu yang berikutnya saya mau sampaikan adalah mungkin kurang relevan bagi teman-teman di Bawaslu Jawa Barat, tetapi perlu untuk menjadi bahan diskusi kawan-kawan sekalian. Sebagaimana diketahui sekarang sudah ada IKN, Ibu Kota Negara, dan juga daerah otonom baru. Dan untuk daerah otonom baru sudah ada Undang-Undang 14, 15, 16, 2022 terkait dengan provinsi di Papua. Pertanyaan adalah, apakah di tiga provinsi baru dan di daerah IKN tersebut perlu dilakukan proses pendaftaran partai dan verifikasi admin dan verifikasi faktual? Saya berpendapat perlu dilakukan. Kenapa? Karena pasal 173 Undang-Undang Pemilu mengatakan proses partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu adalah partai politik yang memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Apakah 3 DO tersebut bukanlah provinsi yang sudah disahkan dengan undang-undang? Apalagi pasal 8 ayat 1 PKPU 4 mengatakan bahwa kepengurusan, salah satu dokumen yang harus disampaikan adalah dokumen kepengurusan partai politik di seluruh provinsi. Ada 3 provinsi baru yang sudah ada dan 1 IKN, dan semuanya akan memiliki pemilu pada tahun 2024. Apakah kita dapat memiliki sebuah daerah tanpa adanya proses administrasi dan juga tanpa proses verifikasi faktual? Apalagi tidak ada proses pendaftaran di daerah tersebut. Teman-teman sekalian, putusan Mahkamah Konstitusi 55 tahun 2020 mengatakan ini putusan Mahkamah Konstitusi terkait bahwa tidak perlu adanya verifikasi faktual terhadap partai politik yang telah memiliki kursi di DPR. Tetapi ada di halaman 5, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ya kita memang bukanlah hukum ketatanegaraan yang stagnan. Hukum ketatanegaraan di Indonesia adalah yang dinamis, termasuk juga pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di 3 tingkatan harus mengikuti perkembangan jumlah provinsi. Apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita mengadopsi putusan MK untuk tidak melakukan verifikasi faktual, tetapi kita tidak mengadopsi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait perlunya pendaftaran
dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di seluruh provinsi. Saya melihat ada ketidakpatuhan terhadap dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Semoga sarapan pagi kita tidak terlalu cepat lah ya paginya ya. Nah, kemudian saya mau masuk tadi kalau tadi itu yang pertama tadi konteks 2022, sekarang tadi konteks pendaftaran dan konteks di Vermin, sekarang masuk kepada konteks verifikasi faktual. Saya rasa sebagai anggota Bawaslu dan teman-teman tahu bahwa tidak seimbang antara jumlah verifikator yang melakukan verifikasi faktual dengan jumlah pengawas pemilu. Apalagi Panwascam belum terbentuk. Saya dan Pak Abdullah, Pak Ketua, kebetulan sedang ada di Medan untuk melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen Panwascam misalnya. Dan kalau saya tidak salah, itu baru akan bisa kita laksanakan pada bulan 11, kalau saya tidak salah ya, Pak Ketua. Pertanyaannya adalah, pada saat proses verifikasi faktual, apakah dimungkinkan Bawaslu Kabupaten Kota bekerja tanpa adanya Panwascam? Dan kalau ada Panwascam, kemudian apakah seimbang antara jumlah verifikator yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya pertanyaan besar saya sebenarnya kepada teman-teman, apakah teman-teman mampu melaksanakan proses pengawasan verifikasi faktual? Terlebih lagi, kalau kita mengacu kepada PKPU 4 tahun 2022, maka penggunaan IT, penggunaan teknologi informasi itu dimaksimalkan dalam proses verifikasi faktual, kan? Apabila KPU mengumpulkan, meminta mereka untuk melakukan bertemu, kalau tidak bisa bertemu, boleh di proses verifikasi faktual. Pertanyaan saya kepada teman-teman di Bawaslu Jabar, apakah teman-teman tahu dan dapat jadwal dari KPU mengenai kapan proses verifikasi faktual? Apalagi biasanya nih, kalau KPU dan Bawaslu-nya tidak akur, seringkali jadwalnya berubah-berubah. Saya rasa teman-teman yang sudah lama di Bawaslu, pengawas pemilu sudah pernah biasa mengalami itu kan. Contoh misalnya, yuk kita besok ke Partai X jam 10. Tiba-tiba kalian tiba jam 10, terus KPU-nya bilang, kami sudah tiba tadi jam 8, sudah beres kok semuanya. Saya dari teman-teman yang senyum-senyum, saya nggak tahu apa pengalaman yang sama juga teman-teman sudah pernah lalui dulu, bahwa ada proses penjadwalan, tapi kemudian itu tidak terjadi. Ataupun kemudian tiba-tiba berubah jadwalnya. Kemudian saya melihat bahwa tidak adanya verifikasi faktual terhadap pengurus kecamatan. Hal tersebut tidak diatur di dalam PKPU 4 tahun 2020. Saya melihat dari semua proses dari proses verifikasi faktual. Halo, sudah ya. Nah, dari apabila tadi kita bertemu dengan proses verifikasi admin dan sekarang kita bertemu dengan verifikasi faktual, maka kita menemukan bahwa ada beberapa persoalan yang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota harus hadapin dan harus bisa mencari cara gimana melakukan proses pengawasannya. Dan apabila tidak dapat diawasi, apabila kemudian KPU melakukan proses verifikasi tanpa ada pendampingan daripada Bawaslu, apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Karena kalau teman-teman baca PKPU 4 tahun 2020, kata-kata yang dipergunakan oleh KPU adalah proses verifikasi dapat didampingi. Bukan kata-kata harus didampingi, tetapi dapat didampingi oleh Bawaslu. Apakah bukti bahwa ada usaha dari KPU untuk mengajak teman-teman Bawaslu untuk melakukan proses verifikasi, apakah harus ada buktinya? Dan apabila tidak ada bukti bahwa adanya pelibatan daripada Bawaslu dalam proses verifikasi, apa yang kita maksudkan dengan tindakan seperti itu? Apakah itu sebuah pengabaian daripada fungsi pengawasan atau melakukan tindakan kesewenang-wenangan?
Dalam proses verifikasi faktual, saya yakin teman-teman pasti sudah membaca pasal 93 PKPU 4 tahun 2022. Di mana dalam hal verifikasi faktual keanggotaan terdapat anggota partai politik yang menyatakan bukan sebagai anggota partai politik, dan tentu bersedia mengisi formulir model surat pernyataan verfa anggota parpol dan kenyataannya dan keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apabila dia tidak mengisi, maka dianggap memenuhi syarat. Jadi kan dia menjadi pembuktian partai politik. Apabila nama saya dicatut oleh satu partai politik, dan kemudian saya tidak mau menuliskan nama dalam surat pernyataan verfa anggota partai politik, maka dukungan saya dianggap sebagai dukungan yang sah. Pertanyaan saya, apakah Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi berani untuk menganggap ini sebagai sebuah temuan pada saat teman-teman melakukan proses pendampingan di proses verifikasi faktual? Apakah teman-teman berani untuk mengatakan bahwa partai politik tertentu telah melakukan pemalsuan surat dengan mengacu kepada KUHP tadi, pasal 263 ayat 1? Apakah kemudian karena kita melihat dalam situasi kondisi di lapangan, yang saya yakin teman-teman juga sudah ketahui, bahwa masyarakat seringkali tidak mau menandatangani surat. Pertama, karena takut. Yang kedua, karena tidak mau peduli dengan, ya sudahlah, biarin sajalah. Padahal kan itu adalah bagian daripada penyalahgunaan, pengambilan data diri, dan juga mencederai proses demokrasi yang sudah dilakukan dan kita berusaha untuk kawal bersama. Saya rasa di sini salah satu dari banyak poin di mana Bawaslu bisa bertindak untuk memberikan kepatuhan dalam proses pendaftaran. Sebelum saya menutup dari apa yang mau saya sampaikan, saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit kembali berefleksi mengenai pelanggaran administrasi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi? Pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan kalau kita lihat pasal 460 ayat 2, dipertegas bahwa pelanggaran administrasi pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Artinya adalah segala sesuatu yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik itu adalah pelaksanaan pelanggaran administrasi. Saya mengajak teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat berpikir ya, dalam proses verifikasi yang berlangsung, apa yang teman-teman maknai sebagai pelanggaran administrasi? Apakah teman-teman tidak dilibatkan dalam proses verifikasi itu sebagai pelanggaran administrasi? Apakah teman-teman yang tidak diberikan akses sipol itu dianggap sebagai pelanggaran administrasi? Apakah teman-teman yang suka dibohongin, ayo kita verify sana, tiba-tiba tidak jadi, ayo teman-teman cari data untuk kemari, kemudian teman-teman tidak dilibatkan, apa itu termasuk pelanggaran administrasi? Karena kalau menurut saya, pasal 40 ayat 460 ayat 1 dan ayat 2 ini memuat 4 hal, yaitu adalah undang-undang secara jelas mengatakan bahwa kualifikasi pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Dia bersifat opsional. Seperti tata cara dan seperti apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apa yang sebagai objek adalah objeknya terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Apa yang dimaksud dengan administrasi pelaksanaan pemilu? Segala sesuatu berkaitan dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur. Dan itu berlaku kepada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk tahapan untuk proses pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oleh karena itu, dan itu tidak termasuk hanya tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jadi teman-teman tidak harus masuk pada tindak pidana hukum lainnya, meskipun itu dimungkinkan, tapi juga ada pelanggaran hukum administrasi. Sebagai kesimpulan dari apa yang mau saya sampaikan,
saya melihat bahwa teman-teman bisa menemukan, kalau saya sebut sebagai dugaan pelanggaran hukum dari setiap tahapan yang dilakukan. Tapi tentu saja setiap dugaan pelanggaran yang teman-teman lakukan harus dalam bentuk, harus ada kajian penanganan pelanggaran. Karena itu untuk memberikan bobot kepada apapun rekomendasi, apapun putusan yang akan teman-teman akan lakukan. Yang what next yang saya minta kepada teman-teman sekalian adalah bagaimana seandainya Bawaslu Jabar itu melakukan sosialisasi tolak pencatutan nama. Bukankah teman-teman Jabar sudah biasa melakukan tolak politik uang? Tapi kenapa teman-teman tidak berani melakukan sosialisasi tolak pencatutan nama? Artinya, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kalau suatu hari mereka namanya dicatut, dan ada yang anggota masyarakat yang melihat bahwa ternyata namanya dicatut oleh partai politik, masyarakat harus berani mengatakan tidak dan menandatangani form bahwa namanya itu dicatut. Terakhir adalah saya mengajak bahwa kewenangan penanganan pelanggaran administrasi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan ini salah lagi presentasi adalah maaf saya lupa untuk mencoret. Tapi coba untuk melihat kenapa dibutuhkan sebuah pelanggaran administrasi. Dan itu adalah kewenangan teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau mau melihat karakter pelanggaran administrasi apa yang teman-teman akan pakai untuk dalam proses pendaftaran dan verifikasi dan administrasi, saya melihat di sinilah waktunya. Sebagai penutup, saya mau meng-quote apa yang disampaikan oleh Mark Tushnet. Meskipun dia tulis dalam bahasa Inggris, saya tulis sebagai dalam bahasa Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu atau Independent Electoral Commission yang seringkali disebut sebagai fourth branch, merupakan institusi yang hadir untuk melengkapi cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dalam rangka untuk melindungi dan mendorong proses konstitusional demokrasi. Lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah hadir untuk mendukung proses konstitusional demokrasi yang terjadi. Bagaimana seandainya proses pendaftaran partai saja, proses screening awal saja partai politik untuk menjadi partai politik, peserta pemilu tidak mampu melewati proses pendaftaran dan verifikasi yang baik, apakah kita mempercayakan hak rakyat kepada partai dan di mana tanggung jawab dari partai terhadap yang tidak mematuhi proses verifikasi yang sudah dilakukan. Dan saya rasa pertanyaan selanjutnya itu saya silakan kepada Bawaslu. Apa yang kira-kira Bawaslu Jabar dan Bawaslu Kabupaten Kota akan lakukan melihat dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah saya sampaikan tadi. Saya rasa ini dulu sebagai pemaparan saya. Apabila ada proses tanya jawab, saya akan coba menjawabnya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Fritz. Pagi ini memang cukup banyak asupan bagi kita. Tentunya harapannya ini bisa direspon dengan baik oleh para peserta diskusi. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan memang cukup komplit sesuai yang diorder. Mohon izin Pak Fritz. Kita dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan versi faktual. Tentunya juga tadi beliau menyampaikan pemantik diskusi juga. Ada beberapa pertanyaan. Karena memang faktanya sampai dengan sejauh ini sudah ditemukan beberapa potensi dugaan pelanggaran yang lahir dari tahapan verifikasi pendaftaran, verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Namun sebelum kita berdiskusi, mohon izin Pak Fritz, kita akan meminta perkenan dari pimpinan Bawaslu Jawa Barat barangkali untuk menanggapi terlebih dahulu.
Nah, tentunya secara faktual juga di Jawa Barat ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan. Untuk kesempatannya barangkali dipersilahkan kepada pimpinan, ada Pak Haji Yusuf Kurnia, Pak Armi Muskoto, Pak Jaki Hilmi, dan Pak Yulianto. Tentunya yang sudah bergabung dipersilahkan. Oke, sepertinya diskusi dulu saja ya. Nanti pimpinan mungkin nanti bisa di akhir diskusi. Ini ada untuk mengefektifkan waktu, saya rasa kita coba dibuka satu sesi terlebih dahulu ya untuk 3 orang penanya. Ini yang sudah raise hand ada dari Bawaslu Bau-Bau malah nih yang pertama kali nih. Bawaslu Bau-Bau. Nah, yang lainnya barangkali silahkan dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, ini ada Pak Joharudin ya dari Kota Cirebon. Lalu satu lagi kalau kita dengar dulu lah tamu kita nih dari Bau-Bau ya. Dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri barangkali kita supaya bisa bersilaturahim. Setelah itu Pak Joharudin, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya Sami, Bawaslu Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tentu kami mengapresiasi sudah bisa dilibatkan dan diikutkan dalam forum Zoom ini. Pimpinan Bawaslu RI, Bang Fritz Edward, periode 2017-2022, yang tentu kami sangat muliakan dan sangat banggakan serta kami hormati. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua dan anggota serta jajaran sekretariat serta rekan-rekan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat yang dapat kami sebutkan satu persatu. Saya coba mengefektifkan dan mengefisienkan waktu di forum yang sangat baik ini, yang sangat mencerahkan bagi kami. Saya menyimak diskusi ini sangat menarik sekali. Kemudian ada beberapa hal dalam konteks tahapan pendaftaran yang hari ini kemudian masuk sesuai dengan surat keputusan KPU 260 adalah jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi. Semenjak 14 Agustus selesai masa pendaftaran partai politik. Yang menjadi soal kemudian pertama adalah sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu di pasal 518 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwasanya apabila KPU tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu itu berkonsekuensi pidana. Kami kita semua tentunya ingin perlu mendapatkan pencerahan dalam konteks dimaksud ya, karena ini adalah temuan di setiap produk pencermatan kita baik sipol atau langsung di KPU, kemudian Bawaslu mendapatkan temuan dan disampaikan kepada KPU, apakah penyampaiannya itu sudah berbentuk rekomendasi atau seperti apa modelnya? Karena ini adalah dia berbasis temuan, ketika tidak ditindaklanjuti oleh KPU, maka di sana di 518 itu adalah berkonsekuensi pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin mendapatkan pemahaman bersama dari Bang Fritz, bagaimana kemudian memaknai sengketa terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik. Apakah di kabupaten kota juga terjadi proses sengketa atau kemudian sengketa itu di KPU RI atau di Bawaslu RI, dalam hal ini partai politik mendaftarkan proses sengketa itu di Bawaslu RI. Kalau kita lihat di ketentuan PKPU 4 2022, salah satunya di pasal 41 bahwa dalam proses
pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU kemudian menerbitkan berita acara, di mana berita acara ini merupakan salah satu objek sengketa. Berita acara ini kemudian disampaikan ke Sipol. Dalam ketentuan salah satu pasal 41 ini adalah tidak diberikan kepada partai politik, kemudian tidak diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Berita acara lewat Sipol diteruskan secara berjenjang ke provinsi, kemudian ke KPU RI. Nanti di akhir rekapan secara nasional terkait hasil verifikasi administrasi, KPU RI baru dapat memberikan berita acara ke partai politik, kemudian ke Bawaslu RI. Kalau saya tidak keliru di pasal 103 di PKPU 4 2022. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah di kabupaten kota oleh partai politik bisa mengajukan sengketa di Bawaslu, atau kemudian sengketa itu semua menjadi domain KPU Bawaslu RI. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami dalam proses pencermatan Sipol bahwa salah satu di pasal 31 terkait dengan keanggotaan ganda antar, dan kalau kita sebutnya ganda dalam dan ganda luar, yang menjadi objek penelitian atau pencermatan terhadap kegandaan ini adalah terkait NIK, anggota partai politik. Kami mencermati Sipol tadi malam, file yang diunggah oleh partai politik terkait dokumen KTP anggota itu tidak dapat kami buka. Itu dia error 404 error, dan tidak bisa kita download, tidak bisa kita buka dan tidak bisa kita download. Yang tampil dalam layar Sipol itu adalah ada elemen KTP, kemudian elemen KTA, tapi itu tidak bisa kita jamin bahwa itu adalah KTP. Karena yang harus kita cermati sesungguhnya adalah KTP. Kami per tadi malam itu belum bisa membuka file KTP. Ini menjadi soal bagi kita karena dalam proses mengeksekusi kegandaan, menyamakan status pekerjaan, kita harus berbasis NIK dan berbasis KTP. Toh yang terjadi, kami tidak dapat mengakses file itu untuk kita bisa lihat, atau misalnya bisa diunduh, itu masih terkunci sampai kemarin. Saya tidak tahu, kalau mudah-mudahan di Provinsi Jawa Barat dan wilayah cakupan kabupaten kotanya bisa diakses. Kami sampai tadi malam ini menjadi persoalan yang kemudian kami tindak lanjuti sebagai laporan ke provinsi. Ini adalah hal-hal yang kemudian secara teknis sangat menyulitkan kami dalam proses pencermatan data anggota partai politik di Sipol. Ini tentu menjadi hambatan dan tantangan. Yang kemudian surat edaran nomor 19 Bawaslu RI yang menjadi alat kerja, ada poin 1 sampai poin 6. Di poin 5 salah satunya adalah ada ketentuan di sana yang dipedomani terkait hard copy. Bahwasanya Bawaslu Kabupaten Kota kemudian kita mencocokkan data syarat keanggotaan partai politik itu adalah hard copy, sementara kita tidak mendapatkan hard copy-nya. Ini juga menjadi masalah. Nah, tentunya kita juga harus menyamakan persepsi, karena sampai hari ini kami belum mendapatkan arahan teknis atau misalnya BIMTEK terkait persoalan bagaimana mengimplementasikan alat kerja kami di lapangan. Ini menjadi soal-soal yang kemudian saya akui lagi secara pribadi akan banyak problem yang kemudian secara nasional Bawaslu mendapatkan melakukan pola kerja yang kemudian tidak seirama. Ini menjadi masalah. Tentu kami berharap sebaiknya dan seyogianya alat kerja ini adalah harus terlebih dahulu ada proses, diberikan pemahaman secara komprehensif kepada kita Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, sehingga kita melakukan implementasi alat kerja kita ini dengan baik, dengan tidak ada persoalan di kemudian hari. Saya kira itu beberapa catatan, beberapa informasi, kemudian beberapa pertanyaan yang penting kami sampaikan, dan kami juga berharap kepada Bang Fritz dapat memberikan kami penjelasan dan pemahaman kepada kami, khususnya di Bau-Bau. Saya rasa di Provinsi Jawa Barat sudah cukup sangat paham dan mengerti persoalan ini. Saya tutup atas kesempatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Dari Bau-Bau, mohon izin namanya Abang, tadi belum terdengar. Sarmin. Oke, Bang Sarmin, terima kasih atas pertanyaannya. Karena cukup banyak juga, mohon izin dulu Pak Fritz, apakah mau direspon terlebih dahulu atau kita dengarkan dulu dari yang lain, Kota Cirebon dan Bekasi? Saya rasa ini kan forum banyak anggota Bawaslu ya. Saya rasa kalau semua aja disampaikan pertanyaannya biar kita sama-sama punya feeling apa yang persoalan yang terjadi semua. Baik, siap. Silakan Pak. Oke,
Kedengaran, Kang Bil? Ya, terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Fris yang luar biasa sudah memaparkan materinya. Kemudian yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Ketua, kemudian Pak Bula, anggota ada Pak Yuli, kemudian Pak Haji Yusuf, Pak Harmin Skoto, dan juga Kang Billy, serta rekan-rekan sekalian. Barangkali saya akan langsung saja gitu ya, ke inti dan pokok permasalahan gitu. Jadi gini, bahwa kemarin saya menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon dengan partai politik berkaitan dengan verifikasi faktual gitu ya, verifikasi administrasi, mohon maaf, partai politik. Nah, di sana itu muncul berkembang, salah satunya itu masalah potensi yang sangat besar adanya kegandaan eksternal antar partai politik. Nah, sebagaimana diketahui Kang Bil, bahwa di dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang tahun 2008 itu diatur bahwa di pasal 16 bahwa seseorang itu dengan serta-merta dia dianggap mengundurkan diri ya sebagai anggota partai politik itu apabila ada 4 hal. Yang pertama karena meninggal dunia, yang kedua dia mengundurkan diri dengan surat tertulis gitu ya. Kemudian yang ketiga dia menjadi anggota partai politik lain, dan yang keempat itu melanggar ADART partai yang bersangkutan gitu. Nah, dalam hal ini ketika misalnya ini di lapangan, ini kan banyak orang yang berpindah partai gitu, baik itu sebagai anggota ataupun sebagai pengurus. Nah, tanpa dia melakukan pengunduran diri pun, berarti kan secara serta-merta dia sudah berpindah ke partai lain. Namun potensinya itu ada di partai lama, itu keanggotaan yang ada terdaftar di partai lama itu disertakan juga. Nah, di sini barangkali akan muncul nanti jelas ganda eksternal, satu orang bisa tercantum di 2 partai atau bahkan di Kota Cirebon itu pernah sampai di 4 partai di pemilu 2019. Pernah terjadi seperti itu. Nah, lalu ditanyakan kepada pihak KPU, kemudian KPU di Kota Cirebon itu menyampaikan bahwa sebagai solusinya nanti dari kedua partai itu siapa yang mendalilkan bahwa dia anggotanya, dia harus membawa surat pernyataan. Dan KPU memfasilitasi surat pernyataan itu bahwa si anggota tersebut adalah anggota partai A misalnya. Kemudian yang B juga diberikan formulir. Nah, namun beberapa partai itu akhirnya agak ini ya. Wah, ini bagaimana kalau misalnya kemudian kata KPU nanti anggota tersebut kalau memang dia dua-duanya ada suratnya atau apa, maka orangnya akan dihadirkan ke KPU, dipanggil ke KPU gitu ya, diklarifikasi. Lalu muncul persoalan lagi, kalau anggota itu tidak bersedia datang, nah itu kan macam-macam akhirnya gitu, Kang Bil. Nah, di sini barangkali solusi gitu ya, artinya langkah dari kita bagaimana untuk menyikapi tadi, karena KPU sendiri semula menyampaikan bahwa dalam konteks persoalan tersebut nanti partai akan mengupload sendiri surat pernyataan itu, jadi tidak perlu ada berkas ini dan lain-lain. Lalu di dalam forum itu ya kami dari Bawaslu menyampaikan koreksi gitu bahwa partai agar menyiapkan berkas dokumen keanggotaan secara manual dan lain-lain. Seperti tadi disampaikan oleh kawan dari Bau-Bau itu kan potensi muncul seperti itu ada. Nah, maka dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana misalnya menyikapi kondisi potensi kegandaan eksternal yang potensinya tinggi gitu ya, di contoh misalnya di kami di Kota Cirebon, sementara dari kondisi data yang ada beberapa partai itu mereka mengupload anggotanya itu jumlahnya minimalis juga gitu, artinya berpotensi misalnya ada kegandaan 10 atau 20% aja itu bisa berpotensi TMS juga. Nah, di situ mungkin nanti akan tarik-menarik gitu ya. Nah,
bagaimana kita dari Bawaslu menyikapi kondisi adanya keanggotaan ganda yang menjadi tarik-menarik antara partai politik tersebut gitu ya, sehingga dapat berjalan efektif gitu. Itu Kang Bil yang ingin saya tanyakan. Berkaitan dengan tadi keanggotaan partai politik. Dan yang kedua, apakah dalam tahapan ini, kalau tidak salah saya ingat, bahwa SIPOL ini kan merupakan salah satu alat bantu gitu ya. Artinya SIPOL ini bukan alat satu-satunya yang menjadi tolok ukur misalnya dalam hal menentukan proses verifikasi ini. Nah, lalu ketika misalnya SIPOL ini ada gangguan, nah itu juga ditanyakan kemarin oleh partai politik ketika di masa-masa yang kritis pada saat momen perbaikan, kemudian SIPOL ini ada gangguan dan masalah. Kalau misalnya tidak ada dokumen cetak gitu ya, dokumen real yang bisa dipegang oleh partai politik dan juga oleh KPU, ini juga akan jadi persoalan. Karena kalau misalnya nanti partai politik itu melakukan gugatan, sementara materinya, barang-barangnya kan nggak ada kalau semuanya di SIPOL. Itu barangkali yang ingin saya tanyakan, Kang Bil. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ya, kita yang tinggal satu lagi Bawaslu Kota Depok, Kota Bekasi, mohon maaf, Kota Bekasi. Dipersilakan, Pak. Belum ada suaranya. Belum terdengar. Bang Iqbal belum. Kayaknya kita geser dulu ya, izin ya Bang ya. Izin dulu geser ke Kota Depok ya, nanti di sesi 2 ya. Ya, Depok. Silakan Depok. Terdengar Pak Beli? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beli, hormati Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang narasumber mereka telah memberikan banyak hal terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin kalau kita lihat kemarin kan Bawaslu sudah melaksanakan kegiatan pengawasan terkait pendaftaran partai politik. Pas kita melaksanakan press, kami juga menyaksikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan kendala-kendala. Kalau kita lihat dan kita simak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Fris, jika misalnya ada beberapa misalnya di daerah kita ini yang tidak secara komunikasi kurang aktif dengan KPU misalnya. Nah, kemarin kita juga melihat bahwasannya ketika mengawasi Bawaslu RI itu hanya diberikan waktu 15 menit. Bagaimana ketika kita mengawasi dibatasi oleh waktu, padahal pengawasan kita keseluruhan. Tidak ada batasan waktu atau batasan macam-macam berkaitan kita mengawasi. Nah, kendala-kendala hal seperti bagaimana kita melakukan atau adakah misalnya solusi berkaitan kita menghadapi kendala. Kalau hanya sekedar misalnya kita menyampaikan himbauan atau misalnya rekomendasi kan kita paham, kita menyampaikan rekomendasi KPU ya, lalu dijawab dengan rekomendasi basis kadang seperti. Nah, kendala-kendala seperti itu
bagaimana kita sebagai pengawas pemilu menyikapi ketika ruang dan hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kita itu dibatasi dengan hal-hal seperti itu, misalnya waktu, kira-kira misalnya ya udah diawasi sekitar 15 menit ya kalau saya sampaikan. Nah itu apakah dengan itu bahwa misalnya atau misalnya tidak memboleh bahwa alat-alat seperti kamera atau hal apa berkaitan dengan pengamanan. Nah ini hal-hal semacam ini kan kiranya harusnya tidak ada dalam hal ketika Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan misalnya KPU sama-sama ingin bagaimana demokratis dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Dengan misalnya argumen itu nanti mengganggu proses misalnya verifikasi. Padahal kita dianggap mengganggu. Mungkin itu pertanyaannya Pak Kris kaitan dengan kami menanyakan kendala-kendala itu nanti solusi misalnya seperti apa dan munculnya kendala. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Halo. Kota Bekasi, Bang Wil. Mohon izin, Pak Ali, nanti kita yang sesi 2 ya, biar ini soalnya terlalu banyak, kasihan Pak Presiden. kita lanjut dulu, kita mohon responnya dulu dari Pak Pris nih, karena yang 3 pertanyaannya agak lumayan juga nih yang substansinya yang harus direspon. Nanti yang gelombang kedua ya Pak Ali. Baik, dipersilakan Pak Pris. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya cemana saya menjawabnya. Jadi saya ini apalah ya, saya menjawab sebagai apalah, sebagai ahli hukum tata negara lah ya, karena tapi saya kan juga bisa merasakan apa yang kawan-kawan rasakan juga, dikasih akses sipol, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, diajak ngawasin, tapi ngawasin cuma sebentar, kemudian diajak untuk rapat, tapi nggak dianggap, gitu kira-kira kan. Jadi saya sih melihatnya, saya sih kembali sebenarnya, kalau saya ya, ini saya berbicara sebagai kawan lah, sama kawan-kawan sekalian ya. Tapi saya mengajak bahwa kalau kita melihat kembali esensi kenapa Bawaslu pemilu itu hadir. Kalau saya melihatnya bahwa Bawaslu itu hadir bukan sebagai stempel. Ada perubahan shifting besar antara Bawaslu yang ad hoc, Panwaslu kemudian menjadi Bawaslu yang permanen. Ada paradigma yang besar itu, termasuk cara berpikir dan termasuk kewenangan. Dan kewenangan itulah kemudian diberikan kepada Bawaslu sehingga Bawaslu bukan menjadi lembaga bukan lagi menjadi lembaga ad hoc tapi lembaga permanen. Oleh itulah kenapa kalau saya melihatnya undang-undang mempercayakan. Tadi Bang Sarmin dari Bau-Bau mengatakan adanya pasal 158 misalnya undang-undang pemilu. Itu kan bagian daripada bentuk kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu. Kenapa bisa muncul kepercayaan tersebut? Karena teman-teman sudah menjadi lembaga permanen yang sudah tahu bisa membedakan mana pelanggaran administrasi, mana pelanggaran pidana, sudah tahu bagaimana cara menulis form A, dan sudah tahu bisa menyelesaikan sengketa. Jadi saya mengajak kawan-kawan untuk bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Apakah kemudian akan masuk ke pasal 518 soal pidana atau masuk melalui pelanggaran administrasi, itu kan dikembalikan kepada teman-teman, tergantung keberanian teman-teman untuk bertindak. Sebenarnya kalau teman-teman mau bertindak, saya mengajak silakan bertindak. Silakan dibuat kajian sebagaimana adanya ditemukan pelanggaran tersebut. Karena saya melihat bahwa potensi untuk tadi pasal yang soal sipolnya tidak punya tidak dapat membuat Bawaslu dapat mengawasi misalnya, atau kemudian SC19 di mana tidak ada hard copy, itu saya rasa menjadi PR teman-teman yang harus bisa
cara untuk mensikapi gimana caranya agar memang agak berat juga teman-teman semuanya harus pakai sipol, tapi kemudian akses sipolnya sangat dibatasi lah. Nah, kemudian sekarang kan pertanyaannya secara kolektif Bawaslu apa yang harus dilakukan? Karena saya rasa ini kembali kepada teman-teman. Apakah Bawaslu Kabupaten Kota dapat bertindak sendiri-sendiri atau harus dikoordinasikan dengan Bawaslu Jawa Barat misalnya, dengan Bawaslu Provinsi apabila ada sebuah temuan kesewenang-wenangan yang terjadi. Yang pertama, apakah soal siapa lembaga penyelesai sengketa, saya melihat bahwa karena konteks ini adalah konteks semua kan sentralisasi. Pendaftaran itu juga dilakukan di KPU RI melalui proses sipolnya, sehingga bahwa prosesnya itu kemungkinan besar saya melihat bahwa forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dalam proses verifikasi ini adalah Bawaslu RI, karena KPU RI sebagai untuk penerima laporan melalui proses sipolnya, dan juga berita acara dikeluarkan oleh, ataupun tadi meskipun itu bukan dalam bentuk berita acara, tapi dalam bentuk format dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya kan intinya ataupun makna material dari surat yang dikeluarkan itu kan seperti dalam bentuk berita acara, meskipun namanya bukan berita acara. Jadi saya melihat yang dapat melaksanakan sengketa itu adalah Bawaslu RI. Yang berikutnya adalah tadi soal dari Cirebon, kemudian bagaimana kegandaan eksternal. Itu yang saya rasa menjadi PR Bawaslu untuk mengawasi kegandaan internal beda daerah, beda partai. Karena misalnya bagaimana seandainya ini apa ya, sebuah contoh misalnya. Satu kepengurusan, satu keanggotaan, satu partai, Kabupaten Cirebon misalnya. Seluruh anggota dan pengurusnya itu dipindahkan ke Bau-Bau. Apakah teman-teman Bau-Bau tahu bahwa mereka itu semua dipindahkan misalnya dengan nama dan sebagainya? Yang jangankan untuk satu beda partai, satu partai saja mungkin untuk bisa dibedakan misalnya. Tinggal kemudian kan akan dilanjutkan oleh verifikasi administrasi yang mungkin akan bisa mengecek itu. Saya sih melihatnya begini Bang, bahwa sebagai sebuah sistem, sipol itu kan bisa dipakai berulang lah. Dia tinggal upload, dia tinggal isi data, dan kemudian nanti apabila ada proses yang kurang, itu kan akan diperbaiki dalam proses perbaikan kan? Kan ada tahapan perbaikan. Jadi tahapan perbaikan itu yang seharusnya yang dapat dipergunakan oleh partai politik untuk mengupdate terhadap tadi ada yang kegandaan ataupun yang masih berulang proses uploading datanya. Dan memang saya bisa melihat kalau memang dia tidak bersedia tadi kan proses untuk pindah partai kan agak lebih ribet tuh. Dia harus datang, dia harusnya mengajukan surat, kemudian kalau dia nggak datang maka dia dianggap sah. Filosofisnya hampir sama seperti yang tadi yang nama yang dicatut. Jadi kan pembuktiannya terbalik. Orang itulah yang harus disuruh untuk melakukan sesuatu, bukan KPU ataupun yang meminta sebuah kejelasan ataupun langsung mencoret terhadap yang namanya dicatut seperti itu. Saya rasa di situ yang loophole yang Bawaslu harus bisa temukan caranya, gimana cara untuk menindaklanjuti terhadap kegandaan tersebut. Kemudian tadi kembali kepada teman-teman dari Bawaslu Depok, memang kalau hanya dikasih 15 menit untuk mengawasi, saya rasa itu sudah menghalangi kerja Bawaslu tuh Bang. Kalau saya merasa seandainya dikasih waktu, ini Bawaslu hanya boleh mengawasi 10 menit, tidak boleh bawa HP, nggak boleh apa-apa. Saya kemudian mungkin akan bertanya, apakah
Bawaslu sebenarnya punya kewenangan untuk mengawasi atau tidak. Dan saya rasa Bawaslu punya. Dan saya rasa selama teman-teman punya kewenangan tersebut, lakukanlah kewenangan tersebut. Kan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi, kan semua kita bekerja atas nama undang-undang. Tidak ada undang-undang yang mendegradasikan kewenangan daripada Bawaslu. Silakan dipakai kewenangan tersebut. Makanya sejak awal tadi saya menjelaskan bahwa kewenangan Bawaslu itu adalah pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Itu adalah kewenangan yang sederajat yang dapat dilakukan oleh Bawaslu. Demikian, Bung. Baik, Pak Fritz. Terima kasih atas responnya. Saya rasa tadi sudah terjawab semua ya, tidak ada yang terlewat. Nah, mungkin yang kita lanjut saya terlebih dahulu nih, biar nanti sekaligus kita Pak Ali, apa sudah bisa ada suaranya Pak Ali, Kota Bekasi? Ya bisa pakai handphone ini, pakai handphone. Oh ya. Siap, baik. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Bang Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Fritz yang saya hormati, apa kabar? Halo. Kedengaran nggak Bang Billy? Halo, kedengaran nggak ini? Halo, kedengaran Pak Ali. Siap. Oke, saya lanjut. Dengar, Jadi, Pak, fakta aktual di Kota Bekasi itu sudah datang 3 orang untuk melaporkan keberatan dia, namanya tercatat di sipol partai politik. Salah satu bahkan dicantumkan sebagai pengurus partai politik. Jadi bukan cuma anggota, tapi pengurus partai politik. Nah, kita sudah menanya ke 3 orang ini, mereka benar-benar tidak pernah berinteraksi dengan parpol tersebut, begitu. Kan kita telusuri itu nama-nama itu, dan kita temukan bahwa memang nama tersebut tercantum di sipol, kita sudah ketahui partainya, gitu. Kemudian kita klarifikasi ke yang bersangkutan bahwa 3-tiganya ini menolak pernah bergabung dengan partai politik tersebut. Nah, persoalannya mereka sudah membuat surat keberatan dan kita juga sudah hari ini akan kita teruskan ke KPU keberatan tersebut sesuai dengan PKP itu. Nanti kan akan diteruskan secara berjenjang ke KPU RI. Nah, hanya menjadi persoalan adalah Bang Fritz, 1 orang dari 3 orang ini tidak puas begitu loh. Dia merasa namanya telah dicatut dan dirugikan. Nah, mereka itu 1 orang ini berniat untuk membuat laporan LP ke kepolisian bahwa namanya sudah dicatut begitu. Jadi mungkin bisa masuk di pasal 378 atau Undang-Undang ITE 11/2018 itu gitu. Nah, kemarin saya mengantar mereka itu ke Polres, ke polisi. Tetapi jawaban polisi adalah ini harus diselesaikan dulu di Bawaslu katanya. Sementara kita belum tahu nih mekanisme penanganannya seperti apa. Kalau yang kita ketahui kan sesuai dengan PKP itu kita teruskan ke KPU Kota dan kemudian diteruskan berjenjang ke KPRI. Sementara Polres itu meminta harus diselesaikan di KPU penanganan aduan ini, kemudian hasil dari Bawaslu itulah yang nanti harus disampaikan ke Polres untuk bahan pengaduan si pelapor ini. Begitu Pak Fritz. Jadi gimana nih ceritanya ini? Apakah kita bisa melakukan penanganan pelanggaran, misalnya kita damaikan mereka nih, ketua partai dengan orang yang merasa dicatut ini kita damaikan gitu loh. Atau seperti apa penanganan pelanggarannya ini supaya ini bisa selesai begitu. Terima kasih Bang Fritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Sudah kita catat. Satu lagi ya, Pak Nur Pangandaran, silakan Pak Nur. Oh, dengan Bu Yasti ya, Pak Nur. Terima kasih waktu dan kesempatannya.
Kurang terdengar Pak Nur, suaranya bisa lebih dekat nggak Pak? Atau pakai mic gitu? Atau agak lebih volume suaranya lebih ditinggikan? Nah, coba ya silakan Pak, silakan Pak. Masih di mute tuh Pak. Baik, terima kasih. Jelas, Pak. Nah, siap. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus sampaikan barangkali. Ini terkait dengan dalam pasal 35 ayat 2 itu bahwa daftar Bang, ini pasal 35 ayat 2 apa nih? Undang-undang Pemilu ataunya PKPU? PKPU. PKPU. Daftar nama anggota dalam KTA dan KTP itu sama. Dalam sipol itu sama, ya. Terus yang jadi pertanyaan itu kan nama itu ada perbedaan salah satu huruf, katakanlah alim, tapi jadi alif, misalkan gitu. Apakah itu nanti akan jadi kumulatif atau tidak? Nanti dalam itu bahwa itu sesuai atau tidak dalam KTP dan KTA-nya. Dan selanjutnya juga kemarin dalam pencermatan kami itu dari beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Pangandaran itu akses sipolnya itu error. Satu partai, itu Partai Nasdem. Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan? Barangkali dua hal tersebut yang kami sampaikan, dan terima kasih dari Pangandaran. Baik, terima kasih Pak Nur. Dilanjut ya Bu Yasti, silakan Bu Yasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fritz atas waktunya. Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga yang menyiapkan kegiatan yang memang sedang dalam kondisi kami butuh pencerahan terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Terima kasih juga Bang Billy yang sudah mempersilahkan untuk bertanya gitu. Gini Pak, kegiatan ini kami sebetulnya Bawaslu Kota Sukabumi, saya Yasti Yustiasi dari Bawaslu Kota Sukabumi. Kami kemarin sudah sengaja Kendala sinyal kayaknya Bu Yasti, kurang jelas Bu Yasti. Bu Yasti, bagaimana kalau videonya dimatikan dulu, suaranya aja muncul, biar bisa dengar suaranya. Halo? Keluar kan? Barangkali bisa di via chat room-nya ya, Bu Yasti, kalau sudah bergabung lagi.
Kita lanjut dulu deh ke Bawaslu Kabupaten Cirebon. Silakan. Waduh. Silakan. Silakan, Pak. Billy, Ya. langsung saja. Ya, langsung, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan terkait dengan PKPU di pasal 33 ayat 3 ya. Bahwa alurnya itu kan KPU Kabupaten Kota itu kan di dropping oleh KPU RI terkait dengan potensi kegandaan. Nah, sampai saat ini bahwa ketika proses alur di Bawaslu terkait dengan konteks pengawasan itu sejauh ini pertama akses sipol kita itu terbatas. Nah, sedangkan ketika KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi administrasi itu kan nanti ketika yang dianggap BMS itu kan dimasukkan dalam POM lampiran yang di PKPU 4 itu. Nah, ini apa yang mesti kita lakukan di Bawaslu terkait dengan proses pengawasan tersebut. Bahwa ketika melihat potensi kegandaan kita hanya melihat cuma nama, nomor KTA dan alamat. Nah, ini sinkronisasi data atau pemadanan data bahwa kami di Kabupaten Cirebon sudah melakukan konteks pengamatan sipol dan hampir banyak juga yang dianggap bahwa itu potensi ganda. Ini langkah apa yang mesti kita lakukan bahwa ketika kami tidak bisa memastikan itu apa data ganda itu karena tidak bisa melihat NIK secara keseluruhan karena akses NIK itu kan dilihat di sipol itu manual gitu satu persatu itu kan kerepotan juga bagi kami. Nah, sedangkan kami juga tidak bisa memastikan BMS di kabupaten kota itu apakah nanti dilarikan ke KPU RI itu TMS atau MS-nya itu kan. Nah, kami juga belum bisa memastikan itu. Karena ya PKPU 4 itu menurut saya pribadi itu kan terlalu memagari lah gitu. Ini pertanyaan saya saja. Terima kasih, mohon diperjelas langkah-langkah di kabupaten kota terkait dengan pengawasan di nanti Permin khususnya yang mendekati ini di KPU Kabupaten Kota. Terima kasih Bang Billy. Bisa dipahami? Baik, terima kasih sudah dicatat Pak Rahmat. Terima kasih. Ya. Ini satu lagi ya sebelum nanti Bu Yasti yang tadi terkendala sinyal, mau silakan di chat saja Bu. Ini ada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk yang raise hand satu lagi, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua dan pimpinan. Yang saya hormati Pak Fritz. Selamat siang Pak Fritz. Siang Bang. Yang ingin saya tanyakan bahwa di keputusan surat keputusan KPU nomor 292 bahwa di bab 3 di poin 14 di sana disampaikan apabila partai politik tidak bisa menyampaikan atau menginput data dalam waktu 2x7 kalau tidak salah di sana disampaikan bahwa KPU harus meminta rekomendasi dari Bawaslu apakah akan diberi surat atau diberi tanda terima bahwa berkas itu diterima atau ditolak. Yang pertama itu. Yang kedua, Bang, diulang Bang di mana tadi? Asal di surat keputusan KPU nomor 292. Oke. Di bab 3 di angka 14. Di sana disampaikan bahwa dalam hal partai politik calon peserta pemilu tidak dapat melakukan input data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik peserta pemilu ke dalam sipol dalam waktu 7x24 jam
maka KPU meminta rekomendasi kepada Bawaslu untuk status pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu. Yang kedua, kalau dilihat dari frasa di PKPU nomor 4 itu disampaikan bahwa sipol itu bukan sebuah kewajiban ataupun sebuah keharusan, tetapi pada teknisnya, secara teknis, bahwa partai politik calon peserta pemilu itu harus memasukkan kepada sipol. Artinya di sini ada permainan frasa ataupun bahasa. Pada intinya, substansinya bahwa tetap peserta pemilu itu harus memasukkan ke sipol. Pertama itu. Yang kedua, terkait dengan pasal 35 tadi disampaikan bahwa 36 kalau tidak salah di PKPU nomor 4 itu bahwa peserta calon keanggotaan itu harus masuk ke dalam DPB atau daftar pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih berkelanjutan. Disinyalir kalau saya melihat, bukan sinyalir, kalau saya melihat, memahami dan mencermati terkait dengan keanggotaan partai politik ini, yang pertama memang kita kesulitan untuk mendapatkan data ya, dalam berbentuk Excel ya, untuk by name, by address atau by link ya, untuk mencermati apakah keanggotaan partai politik itu masuk ke dalam DPB ataupun tidak. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena banyak partai politik. Kalau untuk di Kabupaten Bandung sendiri sih, alhamdulillah ya, sudah ada kemajuan lebih satu langkah dari yang lain. KPU-nya juga mempersilahkan kepada partai politik calon peserta pemilu untuk memeriksa apakah keanggotaan tersebut masuk ke dalam DPB. Nah, sementara kami dari Bawaslu Kabupaten Bandung juga sudah mencermati terkait dengan hal itu, karena di sisi lain di Sipol juga bahwa kita tidak boleh ada kontrak antara ketua dengan ketua Bawaslu RI dan ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, bahwa kita tidak bisa menjodor. Tetapi alhamdulillah meski seperti itu pun kita berusaha untuk mencermati ini. Namun dalam hal ini, dalam waktu, karena di PKPU nomor 4 di surat keputusan KPU nomor 292 itu bahwa verifikasi administrasi itu dilaksanakan atau dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 4 September. Nah, secara saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh tadi Bawaslu dari Bawaslu Bau-Bau, bahwa kita belum punya secara teknis ataupun bagaimana secara pemahaman secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada penambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kabupaten Bandung, Pak Januar. Untuk selanjutnya barangkali mohon responnya Pak Fritz. Di termin 2 ini ada 4 nanya. Jadi dipersilakan barangkali tadi untuk ada beberapa yang pertanyaannya ada yang mirip ya. Ada yang mirip dan tadi juga sudah dijawab di yang sesi pertama. Untuk itu kami persilakan Pak Fritz. Ini Ibu Yasti udah bisa nggak nih sebagai terakhir nih? Biar ada Ibu Yasti. Oh ya, udah Bu Yasti. Ada sampaikan nggak terakhirnya Bu Yasti? Iya, siap. Baiklah, Bapak. Jadi kan di dalam menyampaikan verifikasi faktual ini dalam pengambilan sampel KPU ini menggunakan metodologi Krejci and Morgan. Nah, pemahaman saya bagaimana kami Bawaslu bisa melakukan pengawasan yang mendetail jika mohon maaf Bawaslunya sendiri saya masih belum paham bagaimana cara perhitungannya. Jangan sampai nanti tiba-tiba KPU sudah menyiapkan data-data bahwa ini loh yang akan diverifikasi faktual nantinya tanpa saya mengetahui bagaimana penghitungan rumus metodologinya.
ditakutkan nanti ini aja dikasih gitu kan. Oh, ini apakah sudah sesuai belum dengan metodologi memang yang sudah terdapat di PKPU. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya sepakat mungkin dengan yang lainnya dari yang awal-awal bahwa ketika sudah muncul ini PKPU 4, Perbawaslu belum menurunkan yang secara teknisnya gitu kan. Sementara ini kan baru SE 19 dan SE 16. Nah, mungkin kami juga butuh yang lebih langsung taktisnya bagaimana, karena saya ketika menginventarisir daftar masalah kemarin masih agak kebingungan nih Pak. Ini kami harus bagaimana ya, sehingga saya konsultasi ke provinsi, ini kami harus bagaimana begitu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai semua ya. Silakan, mohon izin Pak Fritz, mohon perkenannya. Ini sebagai terakhir lah ya, sekaligus sebagai closing statement lah ya. Gimana Bu Mili? Siapa? Ya kan? Nah, baik kawan-kawan, nih terima kasih dari teman-teman Bekasi, Pangandaran, Sukabumi, Kota Cirebon, ke Kabupaten Bandung. Iya kan? Kalau saya tidak salah. Betul. Nah, oke. Terus terang kawan-kawan, banyak pertanyaannya yang saya tidak bisa jawab ini. Ya kan? Jadi apa yang kalian pikirkan, cemana cara untuk mengawasinya, hampir mirip seperti saya pun dari tadi juga berpikir, cemana cara untuk way out terhadap akses sipol. Karena segala sesuatunya melalui sipol. Dan pada saat akses Bawaslu dibatasi untuk mengawasi sipol, dan bahan-bahan yang ada di dalam sipol, apa yang mau diawasin? Terakhirnya kan Bawaslu hanyalah menunggu apapun yang dikasih oleh KPU. Misalnya menunggu, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yasti, ini nama yang mau kita verify, ya sudah. Kan terakhirnya hanya bisa menunggu gitu loh. Ini yang mau kita datang, ya menunggu. Kan jadi terakhirnya kan judulnya kan menunggu semua ini. Karena akses tersebut tidak diberikan kepada kawan-kawan. Dan saya rasa selama akses terhadap sipol itu tidak diberikan secara maksimal, ini kan kira-kira ya kalau saya melihatnya, akses sipol diberikan tapi hanya bagian ujung-ujungnya doang nih. Hanyalah bagian depannya saja. Tapi bagaimana di belakangnya itu tidak diberikan. Saya sih melihatnya itu, saya rasa itu menjadi persoalan yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi bukan teman-teman di Bandung saja, tadi ada juga teman-teman di Bau-Bau, dan mungkin ada teman-teman dari Sumut juga yang ada di sini. Saya rasa itu semua yang persoalan yang sama didapatkan oleh di Bawaslu. Saya mengapresiasi teman-teman yang semangat betul mengawasi. Jadi darah pengawas pemilunya benar-benar adalah di kawan-kawan sekalian ini untuk mengawasi dengan, padahal konteks yang ada sekarang, sipol itu tadi yang disampaikan oleh teman dari Bandung, bahwa mau tidak mau semua itu harus masuk ke dalam sipol. Apakah kemudian nanti penggunaan itu akan berdampak kepada sengketa dan bagaimana hasil akhirnya, saya rasa nanti itu akan bertemu di proses sengketa di Bawaslu RI. Dan saya berharap Bawaslu RI pasti akan memberikan sebuah putusan terhadap hal tersebut. Tapi memang kalau dalam konteks sekarang, mau tidak mau, apapun namanya harus melalui sipol. Nah, tinggal nanti kemudian, kalau kemudian ditolak, misalnya namanya harus dalam DPP, daftar pemilih. Kalau ternyata dia tidak dalam daftar pemilih, kan berarti dia tidak bisa nggak bisa menjadi anggota kan? Jadi kesalahan di mana? Kesalahan di DPP-nya atau kesalahan dia sebagai warga negara untuk menjadi partai politik, untuk menjadi anggota partai politik? Saya rasa itu bisa menjadi isu utama. Tadi yang soal SK 292, saya sih melihatnya begini. Ada undang-undang, ada PKPU, dan ada SE. Kalau saya melihatnya begitu. Secara
hierarki peraturan perundang-undangan, apapun yang menjadi rujukan adalah hukum yang paling tinggi. Hukum paling tinggi dalam hal ini adalah undang-undang. Dan kemudian ada pengaturan lebih lanjut oleh peraturan PU. Baru kemudian ada SK untuk ataupun sebagai operasional daripada sebuah peraturan di atasnya. Apakah SK 292 yang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan pendaftaran tanpa proses sipol yang direkomendasi Bawaslu? Saya sih dalam cara pandang saya seharusnya Bawaslu tidak menandatangani, bahkan tidak boleh memberikan stempel terhadap proses yang terjadi. Kenapa? Karena beban yang dimiliki oleh Bawaslu saat tidak akan mampu untuk melakukan proses cek terhadap yang ada karena semua melalui sipol. Dan yang kedua, peran Bawaslu bukanlah untuk memberikan justifikasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU. Sehingga saya melihat bahwa saya sepakat apa yang disampaikan dalam masalah E19 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota tidak mendatangani apapun bentuk surat yang akan dikeluarkan oleh KPU. Yang kemudian tadi Bang, yang tadi seandainya namanya beda-beda tipis lah ya, misalnya namanya Fritz Edward, kemudian I-nya hilang atau Z-nya hilang ya. Saya melihat itulah di mana kan teman-teman butuh namanya harus melaporkan hasil pengawasan dalam sebuah laporan hasil pengawasan. Dan laporan hasil pengawasan ataupun temuan yang teman-teman sampaikan, itu kan harus teman-teman sampaikan kepada KPU sebagai bentuk kinerja daripada teman-teman sekalian. Apakah kemudian itu dianggap sama atau tidak sama, ataupun beda, kan teman-teman bisa melakukan proses pencocokan terhadap data yang ada. Jadi kalau saya sih melihat yang namanya beda-beda tipis tersebut, ada yang hilang atau tidak sesuai satu huruf atau dua huruf gitu, itu perlu masuk dalam temuan dan itu disampaikan kepada KPU. Meskipun mungkin hasil daripada rekomendasi kalian adalah tidak untuk dalam rangka untuk menjadikan itu BMS atau TMS, tapi dalam rangka untuk perbaikan administrasi. Saya setuju Bu dengan Ibu dari Sukabumi ini, Ibu Yasti. Saya juga tidak ngerti itu apa Rejan dan Morgan. Saya juga tidak bisa juga pura-pura saya mengerti ya. Meskipun pengalaman biasanya teman-teman Bawaslu kan sudah tahu aja nih nama ini. Ya sudah, teman-teman tinggal harusnya ikut di verifikasi faktual. Tapi saya rasa kan teman-teman bisa bertanya. Saya rasa teman-teman Bawaslu provinsi, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota juga bisa bertanya, ini orangnya seperti apa dan bagaimana sistem yang dilakukan. Dan kalaupun teman-teman mau tahu sistemnya, apakah teman-teman Bawaslu bisa melakukan pengecekan bahwa itulah nama yang sebenarnya dan itulah orang-orang yang termasuk dalam sistem, kan juga tidak bisa juga kan? Kan realita di lapangan teman-teman tidak bisa saya mengatakan tidak bisa meng-cross check apakah hasil sistem Rejan dan Morgan ini sudah benar atau tidak. Saya merasa tidak ada mekanisme yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mendandingi pilihan yang sudah ditentukan oleh KPU. Meskipun saya rasa teman-teman di lapangan sudah tahu kondisi di lapangan kan. Biasanya kalau kondisi di lapangan biasanya mungkin sudah samplingnya itu sudah dimungkinkan untuk datang di kantor dari partai politik itu sendiri. Yang pertanyaan terakhir ini untuk Kota Bekasi, pengalaman saya dalam hal-hal untuk penanganan hukum lainnya memang seperti itu, Bang. Jadi biasanya dalam konteks ini polisi biasanya mereka menunggu kajian dari Bawaslu dulu. Jadi nunggu kajian daripada Bawaslu, misalnya setelah terpenuhi syarat formil dan syarat material, misalnya kemudian kan mungkin mengatakan bahwa pencatutan nama tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tapi itu diatur
dalam KUHP. Oleh karena itu Bawaslu mengatakan pelaporannya tidak terbukti dan menyerahkan kepada lembaga lain yaitu kepolisian. Saya rasa dalam hal seperti itu apabila ada yang tetap ngotot mau melapor ke kepolisian, mekanismenya adalah datang mengajukan pelaporan ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu melakukan kajian dan mengatakan itu tidak terbukti menurut Undang-Undang Pemilu, tapi memenuhi unsur atau memiliki dugaan keterpenuhan unsur pelanggaran hukum lainnya. Dan dalam ini adalah Undang-Undang pidana dan Undang-Undang informasi teknologi misalnya. Bukankah itu juga rekomendasi yang teman-teman lakukan pada saat pelanggaran netralitas ASN? Misalnya, pada saat pelanggaran netralitas ASN kan teman-teman juga melakukan kajian tuh pelanggaran hukum lainnya, dan kemudian teman-teman rekom kepada ASN. Pertanyaan saya kepada teman-teman sekalian, Bawaslu Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat, serta Bawaslu lainnya, kalau teman-teman berani merekomendasikan sebuah dugaan pelanggaran lainnya ke KASN, kenapa teman-teman tidak berani untuk menindaklanjuti sebuah pelanggaran pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan jati diri dengan melakukan penerusan kepada kepolisian? Bukankah sama konsepnya? Sama-sama pelanggaran hukum lainnya. Dan saya rasa di sini teman-teman itu akan teruji. Saya sih kurang sepakat ya kalau teman-teman melakukan pendampingan ke Bawaslu, ke Polres untuk mengarahkan kepada Polres. Saya rasa teman-teman kan pengawas pemilu. Kenapa tidak berani untuk mengambil kewenangan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan kawan-kawan? Contoh paling simpel saya adalah pelanggaran netralitas ASN. Dan saya rasa kalau pelanggaran netralitas ASN saja bisa teman-teman rekom, kenapa tidak pelanggaran hukum lainnya, itu pelanggaran pidana ataupun pelanggaran undang-undang ITE. Teman-teman, saya sadar betul apa yang kita diskusikan mungkin tidak bisa menjawab semua persoalan. Apalagi tadi teman-teman bertanya soal sipol, akses ke sipol yang error, kemudian tidak bisa melihat data, karena beberapa hal tersebut merupakan kewenangan daripada Bawaslu RI untuk bisa melakukan penekanan kepada KPU RI dan juga akses kepada teman-teman sekalian. Tapi saya berharap dengan kewenangan yang, kalau saya katakannya kewenangan Bawaslu saja untuk mengawasi makin lama diperkecil, diperkecil, dan aksesnya semakin dibatasin, seharusnya dengan akses yang dibatasin sedikit pun, seharusnya teman-teman bisa melakukan fungsi pengawasan. Mungkin tidak sesempurna yang teman-teman inginkan, tapi setidaknya dengan kewenangan yang ada, teman-teman bisa melakukan fungsi pengawasan. Dan saya rasa, saya berharap ini bukan pertemuan kita terakhir, kita bisa berdiskusi lagi dalam tahap yang berikutnya, tapi saya mengajak kawan-kawan untuk bisa, sekali lagi, mempergunakan kewenangan yang ada untuk menegakkan keadilan pemilu bagi orang-orang yang namanya dicatut, bagi partai politik yang punya hak untuk mengajukan dirinya sebagai calon peserta pemilu 2024. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Hafiz atas perkenannya. Barangkali untuk selanjutnya ada sesi pimpinan untuk menanggapi, tapi terlebih dahulu akan dikembalikan ke MC ya. Nanti dilanjut oleh MC. Sebelumnya saya atas nama moderator Pak dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Fritz atas perkenannya mengisi di acara diskusi pagi ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan Mbak Yani.
Siap, terima kasih Bang Billy. Kita beri aplaus lagi untuk narasumber Bapak Fritz Edward Siregar. Terima kasih atas materinya. Ini menjadi menarik sekali. Kemudian diucapkan selamat bergabung Bapak Sutarno. Lanjut masuk pada sesi arahan pimpinan. Untuk yang pertama, silakan kepada pimpinan untuk menanggapi atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Mungkin dimulai dari Pak Yusuf, mohon izin. Pak Yusuf, silakan. Ini karena arahan apa saya undur diri atau gimana nih? Ini mungkin ada arahan dari Bang Yusuf atau gimana? Ada yang bersifat izin Pak Fritz. Izin Pak Fritz Edward Siregar, para pimpinan dan teman-teman semua peserta diskusi Zoom. Mungkin tidak ada arahan pimpinan, saya hanya mewakili untuk menutup. Pak Fritz, izin. Pertama, tentu kami ucapkan terima kasih Pak Fritz sudah menyempatkan hadir. Saya kira banyak insight ini buat teman-teman semua, gitu kan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Banyak yang tentu divisi hukum dalam konteks SE 19 itu punya tugas untuk memberikan peta memapping permasalahan hukum, juga mungkin nanti persoalan-persoalan yang timbul untuk dilakukan analisis hukum. Nah, dari pertemuan ini saya kira banyak sekali tadi masukan dari Pak Fritz menyangkut peta yang bisa jadi kita akan lebih komprehensif, karena Bawaslu Kabupaten Kota juga akan membuat rumusan DIM-nya, daftar inventarisasi masalah, nyangkut soal terkhusus pasca pendaftaran menuntut kesiapan bagi Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan kerja pengawasan, verifikasi administrasi maupun faktual. Menarik juga tadi banyak beberapa selain soal yang primer menyangkut soal keanggotaan, gitu kan, yang menarik juga tadi soal perlu juga mengecek soal validitas kehasilan KTP, gitu kan, itu menarik juga kan, di luar yang soal pergandaan. Gitu. Hal lain saya kira soal penanganan pelanggaran, membuka opsi penanganan pelanggaran hukum lainnya, itu menarik, gitu ya. Selain tentu mengoptimalisasi kewenangan Bawaslu di sisi penerusan pelanggaran atas hukum lainnya, dan sisi lain juga tentu aspek pidana umum bahwa orang yang dirugikan juga yang harus juga melapor itu saya kira juga perlu dikombinasikan sehingga kemudian efektivitas penegakan hukum, baik hukum pemilunya dalam kewenangan Bawaslu maupun aspek pidana umum bisa berjalan. Itu saya kira menarik opsi yang disampaikan Pak Fritz, masukan-masukannya. Mudah-mudahan, walaupun tentu kita juga menyadari banyak tadi tantangan-tantangan, masalah-masalah, mulai dari soal keterbatasan akses, keterbatasan maupun dimensi teknis lainnya, yang saya kira itu tentu seni tersendiri dalam konteks melakukan kerja-kerja pengawasan. Terima kasih Pak Fritz yang telah berkenan menyempatkan hadir, bisa kangen-kangenan dengan teman-teman kabupaten kota terkhusus di Jawa Barat maupun yang lain. Saya kira ada beberapa juga teman-teman yang tergabung dari provinsi lain. Ini membuktikan kalau Pak Fritz jadi narasumber pasti nasional sifatnya. Insya Allah satu saat Pak Fritz berkenan juga hadir secara langsung, gitu kan, di acara nanti divisi hukum mungkin di waktu-waktu ke depan. Mudah-mudahan tidak masih tetap berkenan dan tidak bosan diundang oleh Bawaslu Jawa Barat. Gitu kan. Terima kasih Pak Fritz atas waktunya, juga kepada teman-teman sekalian semua yang telah menyempatkan waktu dalam diskusi Zoom Awasi You serial hukum pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Thanks ya. Thank you kawan. Thank you ya. Sehat. Sampai ketemu. Semangat.
Salam. Sehat selalu semuanya. Salam sehat. Horas Pak Frits. Horas. Jangan pikir sendiri lagi. Kerjain dulu. Sepeda pikir. Demikian seluruh rangkaian Terima kasih. acara diskusi Salam dari serial Bawaslu, hukum dengan tema potensi Kabupaten permasalahan Batubara, hukum Provinsi tahapan Sumatera Utara. pendaftaran, Semoga kita verifikasi, tetap dalam lindungannya oleh dan Tuhan penetapan Yang Maha Kuasa. Mohon partai pamit. politik peserta pemilu 2024. Kami Terima atas kasih, Pak panitia Alen mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Alen, Mohon maaf kasih kenal apabila saya, ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dengan acara ini memberikan manfaat bagi terciptanya pemilu yang berkualitas. Bersama Horas, rakyat Alen, awasi turun. pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pernah pemilu. ketemu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang No.